Pemirsa Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk sukses menggelar pameran peradaban prasejarah Nusantara di Museum Anjuk Ladang. Selama 3 hari pelaksanaan, ribuan pengunjung antusias memadati area pameran untuk belajar tentang sejarah masa lampau. Dengan mengusung tema Jejak Prasejarah Jawa, kegiatan ini menjadi ajang edukatif sekaligus rekreatif bagi masyarakat. Lalu seperti apa pameran berlangsung? Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk sukses menggelar pameran peradaban prasejarah Nusantara di Museum Anjuk Ladang selama 3 hari pelaksanaan, mulai Jumat 24 Oktober hingga Minggu 26 Oktober 2025. Pameran ini menarik perhatian ribuan pengunjung yang antusias belajar tentang sejarah masa lampau. Dengan mengusung tema Jejak Prasejarah Jawa, acara ini menjadi ajang edukatif sekaligus rekreatif bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat peninggalan dan kehidupan manusia purba di Nusantara, terutama untuk para generasi muda atau pelajar. Semua antusias dalam berkunjung ke pameran. Amin Fuadi, Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Dispora Budpar Nganjuk menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang telah menggerakkan para siswa untuk belajar langsung di lokasi pameran. Kita hari ini merupakan pameran hari kedua dan dari pagi tadi pengerahan pelajar dari Dinas Pendidikan luar biasa ya, sampai istilahnya persimpangan saja tidak bisa ya, tadi di jauh depan, parkir depan juga demikian, sangat penuh kendaraan, mau lewat aja tidak bisa ya, luar biasa. Terima kasih Disdik ya. Terus hari ini juga diisi dengan berbagai macam kegiatan lain, jadi antaranya satu lomba dongeng berbahasa Jawa untuk jenjang SDMI ya, dengan jumlah peserta alhamdulillah 20 ya. 20 ini memang menurun, tapi karena memang barangkali antusiasme untuk mendongeng berbahasa Jawa ini kan memang agak sulit. Jadi mungkin memang perlu dibudidayakan lagi nanti untuk di sekolah-sekolah diperkenalkan ya, sehingga nanti pemakaian bahasa Jawa ini biar menjadi kebiasaan anak-anak ya. Berbahasa Indonesia tidak salah, tetapi bahasa budaya kita Jawa ini harus tetap dipakai. Ini harapan kami dengan dimunculkannya lomba adalah seperti itu ya. Jadi komunikasinya dengan bahasa Jawa itu tetap dipakai. Dalam gelaran ini tidak hanya pameran yang menjadi daya tarik utama, tetapi juga beragam kegiatan lomba bertema sejarah yang melibatkan pelajar dari berbagai jenjang sekolah. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah lomba dongeng bahasa Jawa bagi siswa SD atau MI. Melalui lomba ini, para peserta diajak untuk menggali nilai-nilai sejarah dan budaya lokal sekaligus melatih kemampuan berbahasa daerah, serta kepercayaan diri dalam bercerita di depan umum. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah kreatif bagi generasi muda untuk mengekspresikan kecintaan mereka terhadap warisan budaya Jawa. Mula, akeh wong sebutu teka, kanggo di rumah, lan jaluk barokah. Nanging, ing sawijining kahanan ngendika,
Barato olah, Barato asring dan nista. Barato ora seneng nulungi rasa kesusahan lan malah ngino. Begawan tau weruh, Barato lagi omong-omongan karo sepawere. Den, tulungi aku, Den. Wenehi apa-apa, Den. Bojoku lan anak-anakku durung mangan sedina mukut, Den. Beragam lomba turut memeriahkan acara ini seperti mewarnai untuk PAUD, menggambar untuk TK atau RA, Olimpiade Kesejarahan untuk SMP atau MTS, dan lomba video TikTok promosi museum untuk SMA hingga mahasiswa. Ya, mulai dari kemarin itu kita ada lomba mewarnai dan menggambar. Mewarnainya untuk PAUD, kemudian untuk menggambarnya kita untuk TK, RA. Nah, kemudian hari ini itu lomba dongeng berbahasa Jawa, kemudian Olimpiade Kesejarahan, dan juga untuk yang jenjang SMA, SMK, MA, dan mahasiswa itu kita buat lomba video TikTok promosi museum, ya, dengan durasi 1,5 menit. Ya, itu informasi terakhir jumlah yang masuk videonya sudah 213. Nah, ini luar biasa. Nah, ini sampai jurinya juga, wah, ini banyak banget Pak Amin gitu ya. Mengalami peningkatan ya. Iya, betul. Kalau tahun kemarin memang lomba video profil museum itu dengan jumlah peserta 38 ya. Karena ini mungkin video TikTok ya, atau lebih boleh dikatakan bebannya lebih mudah gitu ya, itu pesertanya luar biasa, terutama dari SMA, SMK, MA ini daya tariknya luar biasa. Pemirsa, pameran ini menampilkan puluhan stan koleksi masa silam dari berbagai lembaga, seperti Pusat Informasi Majapahit, BPKW 9 Jawa Timur, Museum Manusia Purba Sangiran, Museum Geologi Bandung, dan Museum Airlangga Kediri. Selain itu, turut berpartisipasi para guru, komunitas, serta organisasi pecinta sejarah. Ya, alhamdulillah antusiasme warga luar biasa, walaupun boleh dikatakan momen untuk promosinya sangat terbatas ya. Kita kurang lebih 1 minggu sebelum baru bisa promosi, karena kebetulan kami berbarengan dengan kegiatan-kegiatan penemuan ekskavasi ya, kegiatan ekskavasi Stegodon di hutan Tritik. Tetapi dan justru dengan adanya informasi temuan dari Stegodon hutan Tritik, itu pameran museum ini antusiasme masyarakat itu luar biasa. Ya, sampai malam pun itu tetap sampai jam 9 bahkan lebih, tadi malam itu masih ada yang berkunjung, walaupun tidak banyak ya, tapi tetap berkunjung. Jadi kepingin melihat apakah fosil Stegodon itu sudah ada di museum sini gitu. Seperti itu ya. Jadi harapan saya ke depan nanti kita pameran ini tetap kita laksanakan secara kontinu setiap tahun dengan tema-tema yang berbeda, dan ini bisa menjadi penyadaran pada warga masyarakat sebagai sebuah bahan edukasi ya, bahwa museum itu adalah tempat yang bisa dituju untuk edukasi kaitannya dengan sejarah kita. Inilah momen berlangsungnya Olimpiade Kesejarahan. Seluruh peserta mulai dari siswa SMP hingga MTS tampak antusias mengikuti setiap sesi lomba dengan semangat belajar yang tinggi. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang adu pengetahuan, tetapi juga sarana untuk menumbuhkan minat pelajar terhadap sejarah dan warisan budaya bangsa. Melalui Olimpiade ini diharapkan generasi muda dapat lebih mengenal, memahami, dan mencintai perjalanan panjang peradaban Indonesia. Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dispora Budpar, Amin Fuadi, mengatakan bahwa pameran yang digelar oleh Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk sukses dan partisipasinya menjangkau hingga wilayah pinggiran Kabupaten Nganjuk. Juga kegiatan lomba Olimpiade Kesejarahan jenjang SMP MTS. Alhamdulillah peserta luar biasa. Ini tadi 63 grup. Dan saat ini sudah memasuki babak semifinal, mengerucut menjadi 10 grup, nanti akan kita ambil menjadi 6 grup, dan sampai ke 3 grup ya, 3 grup yang masuk ke final, babak final. Nah, tadi saya lihat sebaran dari peserta itu luar biasa, artinya yang dari
pinggiran itu masuk semifinal gitu ya. Ada beberapa SMP dari pinggiran itu masuk semifinal. Nah, ini tentu sesuatu yang menarik dan ini biar pemerataan informasi maupun pemerataan ilmu ini sampai ke memang ke tepi-tepi kabupaten. Ini harapannya seperti itu. Baik pemirsa, melalui kegiatan ini Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk berharap generasi muda semakin mengenal dan mencintai sejarah serta warisan budaya bangsa. Kesuksesan acara juga menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas pecinta sejarah dalam melestarikan nilai-nilai leluhur. Safa Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.